Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur karena kami boleh lebih dahulu mengalami kasih Tuhan yang membuat kami boleh mengerti betapa ajaibnya kasih yang daripada Engkau. Bahwa kami Tuhan makin menyadari lebih dalam lagi akan kasih-Mu yang membuat kasih-Mu boleh terus melimpah dalam kehidupan kami. Makin berlimpah sampai melimpah keluar dari kehidupan kami sehingga melalui kehidupan kami juga orang boleh mengalami akan kasih Tuhan, orang boleh mengalami betapa ajaibnya Tuhan yang mengasihi kami, juga Tuhan mengasihi mereka. Tuhan saatnya juga kembali mau belajar kembali firman-Mu, kiranya Tuhan kembali menyapa setiap kami secara pribadi, bahwa kami Tuhan mengalami kembali akan lawatan Engkau secara pribadi melalui firman Tuhan yang kali menyegarkan setiap kami, dan setiap kami boleh kembali diperbaharui, boleh hidup makin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, berarti untuk sepenuhnya kayaknya Tuhan yang dipermuliakan di tengah kami. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami dengan ajaib. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Oke. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Saya kadang lupa pagi dan siang. Selamat pagi ya. Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita kembali bersama hari ini. Bapak Ibu, kalau kita boleh menjalani kehidupan kita sampai hari ini, kita bersyukur kita sudah sampai di bulan Oktober. Nah Bapak sekalian, saya selalu ajak kita kembali ingat akan tema tahunan kita. Masih ingat nggak Bapak sekalian sepanjang tahun ini? Harusnya masih ingat ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Nah, waktu kita belajar mengasihi Tuhan segenap hati kita, 9 bulan kita sudah lalui. Banyak kita belajar tentang mengasihi Tuhan sampai hari ini. Nah, Bapak sekalian, hari ini kita sampai di bulan Oktober, kita mau belajar juga mengasihi sesama kita, dan bulan ini adalah bulan diakonia dari gereja kita. Maka saya membuka dengan sebuah kisah yang pernah ada dalam Alkitab. Penulis kitab Yakobus pernah memberikan sebuah cerita yang mungkin merupakan kisah nyata yang sering dia temukan di jemaat Kristen Yahudi di abad yang mula-mula. Apa yang dia temukan waktu itu Bapak sekalian? Dia menceritakan waktu itu dikatakan, kalau ada dikatakan ketika itu ada seorang saudara atau saudari seiman yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dikatakan ya, lalu datang kepada seorang Kristen. Bagaimana responnya? Nah, bahasa sih dikatakan ada seorang saudara-saudari yang tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Bahasanya menunjukkan betul-betul dia nggak punya pakaian. Dan dia katakan dia betul-betul kekurangan sekali. Ekstrim gitu kekurangannya itu, bukan cuma kurang sedikit. Dia betul-betul kekurangan untuk makan sehari-hari pun dia begitu sulit. Lalu dia bertemu, datang dengan seorang Kristen. Waktu dia ketemu dengan seorang Kristen yang cukup mampu, yang cukup kaya. Lalu respon orang Kristen itu adalah apa Bapak sekalian? Yakobus mengatakan, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Itu aja responnya saudara. Nah menurut latar belakang saat itu, kalau dibahasakan dengan bahasa kita hari ini, jawabannya terdengar sepertinya sangat rohani, tapi kira-kira begini bunyinya. Selamat jalan ya, pergilah dengan damai sejahtera. Semoga Tuhan akan memberimu pakaian yang bisa menghangatkan tubuhmu dan makanan yang kau perlukan. Itu ucapan daripada seorang Kristen, lalu apa? Yakobus mengatakan, tetapi ia tidak memberikan apa-apa kepadanya. Hanya kata-kata rohani waktu orang datang, ya semoga ya Tuhan berkati kamu, semoga Tuhan cukupin kamu, sudah selamat jalan. Itu kata-kata yang terjadi. Bapak sekalian, tahukah itu yang kita lihat dari cerita itu mungkin juga kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk yang berbeda. Kisah seperti ini betul-betul masih ada sampai hari ini. Nah Bapak sekalian, kan itu hari ini saya sebagai pengantar di bulan diakonia, bagaimana kita belajar peduli dengan sesama kita. Saya mau ajak kita membahas satu tema yang sederhana, yaitu mengasihi dengan perbuatan. Satu yang sederhana tapi satu yang penting dalam kehidupan kita. Mengasihi itu dengan perbuatan. Nah, udah jadi ya, udah keluar ya. Tadi minta maaf teknis tentu ya saudara ya. Jadi tadi PowerPoint nggak keluar. Nah saudara, mari saja kita menjadi dasar perenungan firman Tuhan. Kita membaca dari dua bagian firman Tuhan yang Markus 12 ayat 28 sampai 31 dan 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita baca bertanggapan sekalian ya, yang Markus 12 ayat 28 sampai 31. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, perintah manakah yang paling utama?
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu 1 Yohanes 3:18 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kami sedemikian bacaan firman Tuhan, berbeda orang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bagian tadi kita baca, ingatkan kembali yang pertama adalah dalam Markus 12 ayat 28-31. Waktu ada seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus lalu bertanya, katakan ya, perintah manakah yang paling utama? Lalu kemudian Tuhan mengatakan, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa, adalah perintah, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, sepenuh-penuhnya mengasihi Tuhan. Nah, Bapak sekalian, sepanjang tahun ini kita sudah belajar kurang lebih 9 bulan. Kita sekarang masuk bulan Oktober, kita belajar mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dalam berbagai sisi yang kita pelajari. Kita juga belajar mengasihi Tuhan dinyatakan dengan mengasihi gerejanya. Kita juga mengasihi Tuhan dinyatakan dengan juga mengasihi yang Tuhan kasihi. Bapak Ibu masih ingat bulan lalu, bulan September kita belajar begitu banyak. Tuhan mengasihi kita, tapi juga Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi semua orang di luar sana juga. Semua dikasihi Tuhan. Tuhan ciptakan manusia yang Dia kasihi dan Tuhan mengasihi mereka semua. Lalu kemudian dikatakan perintah yang kedua, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Kalau mengasihi seperti diri sendiri berarti adalah apa Bapak sekalian? Bukan merusak, tapi mengasihi yang baik, untuk kebaikan. Seperti diri sendiri, mengasihi secara positif, seperti diri sendiri. Nah, fokus kita hari ini, kita mau belajar adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri ini. Bagaimana kita mengasihi sesama kita dengan perbuatan kita. Maka ayat yang penting buat kita hari ini adalah 1 Yohanes 3:18, Bapak sekalian. Mengasihi dengan perbuatan. Nah, Bapak sekalian, bagian yang tadi kita baca 1 Yohanes 3:18 itu mengasihi dengan perbuatan. Kalau kita belajar dalam Alkitab, itu ditulis dalam kitab 1 Yohanes. Konteks 1 Yohanes waktu itu adalah mengandalkan banyak hal, termasuk itu ada ajaran sesat waktu itu dan sebagainya. Tapi satu penekanan yang jelas di 1 Yohanes adalah apa Bapak sekalian? Tentang kasih. Yang dia sangat tekankan. Kasih menjadi tanda dikatakan bahwa kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kasih menjadi tanda bahwa kita sudah mengenal Allah. Kasih juga menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau betul kita mengasihi Tuhan, maka dikatakan juga akan terlihat nyata dalam bentuk kita mengasihi sesama kita. Khususnya saudara-saudara seiman kita dan sesama kita. Itu yang 1 Yohanes tekankan berkali-kali terus kalau Bapak Ibu baca, kasih, terus dia nyatakan. Dan kasih itu dikatakan dinyatakan, kalau kita betul mengasihi Tuhan, akan terlihat waktu kita mengasihi sesama kita. Khususnya juga saudara-saudara seiman kita. Lalu dalam 1 Yohanes pasal 3, dalam konteksnya kalau Bapak Ibu ikuti, di ayat sebelumnya menyatakan adalah apa? Hati yang tidak tergerak oleh belas kasihan. Menutup pintu hati waktu ada saudara yang membutuhkan pertolongan, padahal dia mampu untuk menolong. Dia tidak peduli. Maka 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, kemudian Yohanes mengatakan, anak-anakku. Kenapa dikatakan anak-anakku? Karena Yohanes sudah sangat senior. Biasanya Rasul Yohanes itu di masa usia sudah lanjut. Maka semua anak Tuhan tentu anak-anak rohaninya, kira-kira gitu ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita perhatikan satu-satu kalimatnya. Marilah kita mengasihi. Kata mengasihi sini dengan kasih yang kalau kita tahu adalah kasih agape. Kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa mengharapkan balasan. Bukan kasih yang sifatnya transaksi atau untung rugi Bapak sekalian. Kadang kalau orang mengasihi kan pikir untung ruginya, kasih mengasihi dia apa untungnya buat saya. Nah, itu tidak demikian. Kasih di sini adalah kasih yang betul-betul murni, tulus, tanpa mengharapkan balasan. Kasih yang betul-betul tanpa pamrih. Kasih yang seperti ini. Marilah kita mengasihi. Lalu dikatakan apa? Mengasihi yang jenis ini bukan dengan perkataan atau dengan lidah.
bukan dengan perkataan, perkataan bahasanya bukan dengan kata-kata atau dengan lidah bisa berarti adalah perkataan yang panjang seperti pidato kira-kira saudara sekalian gitu ya. Jadi mengasihi bukan hanya kumpulan kata-kata yang indah, yang manis atau orang bilang sentimental atau kata-kata kasih yang gombal yang cuma enak didengar tapi tidak ada kelanjutannya. Atau juga Bapak sekalian, kata-kata itu kadang-kala sekedar kata-kata. Saudara pernah ingat kadang-kala orang lihat susah, aduh kasihan ya gitu. Setelah itu apa? Nggak ngapa-ngapain saudara. Karena kalau saudara pernah waktu kita nonton film, sinetron atau drama atau apa, waktu kita lihat, aduh kasihan, sampai nangis-nangis. Setelah itu selesai saudara. Tapi kadang-kala dalam kehidupan sehari-hari kita pun mungkin seperti itu. Aduh kasihan ya lihat saudara kita, tapi kemudian hanya jadi cerita. Kalau cerita sinetron kita cerita lagi sama orang lain, mungkin itu jahat banget tuh ya, atau itu susah banget kasihan, sudah. Atau waktu kita lihat orang yang susah, kita juga jadi bahan gosip sama orang cerita, kamu tahu nggak dia susah loh gini. Tapi sudah tidak ada sesuatu yang dilakukan. Hanya jadi sampai di bahan gosip dengan teman-teman, tidak ada tindakan nyata yang menolong. Atau bagi orang yang sedang pacaran yang paling gampang menggambarkan saudara ya. Pacaran itu mungkin pernah dengar kata-kata kasih, I love you, dan sebagainya, bahkan berbagai kata sayang, cinta kasih yang indah. Saudara, kata-kata rayuan sendiri, kata-kata kasih itu juga kadang-kala sih nggak gampang, saudara harus mikir dulu mau ngomong apa, mungkin berjam-jam mikirin mau ngomong apa ya sama pacarnya gitu saudara ya, atau cari-cari sekarang di internet segala macam. Tapi seringkali cuma enak didengar Bapak sekalian. Pertama kali dengar mungkin, waduh sangat menyenangkan sampai kita masuk ke dunia mimpi yang indah gitu ya, wah luar biasa. Tapi coba kalau terus cuma kata-kata saudara, nggak ada tindakan nyata. Kira-kira Bapak sekalian, lama-lama kita bosan juga, wah gombal ya cuma ngomong gitu kan ya. Nah, ada kata-kata yang misalnya yang sering kali dikatakan, saudara boleh cari di internet banyak dikatakannya. Gunung tinggi akan kudaki, samudra luas akan kuseberangi, badai petir akan kuhadapi, asal bisa bertemu dengan kamu. Kira-kira gitu luar biasa saudara ya. Taunya waktu hujan gerimis, dia udah cari-cari alasan, nggak mau datang saudara. Baru hujan gerimis gitu ya. Waktu datang ketemu calon mertua yang galak, udah nggak berani datang lagi saudara. Ceritanya jadi berbeda saudara. Itu mungkin hanya kata-kata. Mengasihi cuma perkataan atau kumpulan kata-kata gombal atau kata-kata yang hanya lewat demikian. Tapi katakan Yohanes mengatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkara dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan di sini adalah tindakan nyata. Ada sesuatu pekerjaan, ada sesuatu tindakan, ada sesuatu pengorbanan yang dilakukan. Ada actionnya orang bilang gitu ya. Ada yang dilakukan, tidak cuma ngomong doang kira-kira gitu. Tapi ada actionnya. Dengan perbuatan. Tapi juga dikatakan dan dalam kebenaran. Perbuatan yang muncul dari kebenaran atau perbuatan yang berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang mana Bapak sekalian? Konteks 1 Yohanes kalau kita baca keseluruhan adalah kebenaran di dalam Kristus. Bapak Ibu masih ingat terus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah kebenaran. Nah, 1 Yohanes menekankan di dalam kebenaran yang ada kebenaran di dalam Kristus. Kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Maka Bapak sekalian yang pertama kita mau belajar adalah mari kita mengasihi dengan perbuatan. Karena firman Tuhan mengatakan, marilah kita mengasihi. Bukan cuma kata-kata, tapi dengan perbuatan. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita hari ini? Apakah kita bisa mengasihi seperti itu? Tentu hal yang pertama yang kita boleh pikir adalah apakah di hati kita ada benih kasih itu. Alkitab mengatakan waktu kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan berikan benih kasih itu di hati kita. Dan kasih itu harusnya bisa bertumbuh. Kalau hari ini kita belum percaya Tuhan Yesus, saudara mengasihi dan perbuatan itu tidak mudah, sangat susah saudara. Kenapa? Karena setiap kita itu lemah, setiap kita itu terbatas, setiap kita itu egois. Tapi waktu kita bisa mengasihi dari dalam hati yang paling dalam, dengan tulus, dengan bisa konsisten, itu adalah karena kasih Tuhan yang tumbuh dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak sekalian, kalau kita hari ini belum percaya Tuhan Yesus, kita boleh berdoa, percaya Tuhan Yesus, supaya Tuhan juru selamat kita, supaya kasih itu dia tanamkan di hati kita. Nah, waktu ditanamkan itu kemudian kasih itu akan bertumbuh, berbuah, jadi berkat. Kalau kita hari ini sudah ada kasih, Bapak sekalian, kita sudah percaya Tuhan Yesus, lalu kita merasa kok kasih saya masih kurang. Mintalah Tuhan terus tolong kita sehingga kasih kita terus bertumbuh. Makin nyata dalam perbuatan sehingga orang bisa melihat perbuatan kita yang baik. Alkitab katakan dan akhirnya orang datang memuliakan Tuhan. Maka hal yang kedua ya saudara-saudara kita mau belajar adalah mengasihi dengan perbuatan. Bagaimana kita bisa mengasihi dengan perbuatan?
Praktisnya bagaimana kan, kalau dikasih tahu kan tahulah kita mengasihi dan perbuatan. Tapi gimana caranya, saudara sekalian? Tadi kita sudah belajar adalah kasih pertama adalah mulai dari hati. Mulai dari hati yang dipenuhi oleh kasih dari Tuhan. Maka yang pertama tadi jelas adalah apa? Bagaimana kita bisa mengasihi perbuatan? Kita sudah mengalami lebih dahulu kasih Tuhan. Kalau tidak, kasih kita hanya manusiawi, terbatas kekuatan manusia yang terbatas, yang lemah, yang berdosa, yang mudah memihak, yang bisa pikir untung rugi dan sebagainya. Itu hidup kita, Bapak sekalian. Tapi waktu kita dipenuhi oleh kasih daripada Tuhan, kita alami lebih dahulu kasih yang berbeda ada di hati kita, kasih dari Tuhan. Maka kemudian bagaimana kita bisa mengasihi dan perbuatan, itu saudara sekalian, kalau udah ada kasih itu, kita belajar dengan sengaja mengusahakannya. Kita berusaha melakukannya, ada keinginan, ada inisiatif yang aktif. Tuhan, saya mau belajar mengasihi dengan perbuatan. Tuhan tolong saya. Saudara, bagaimana kita bisa belajar mengasihi dan perbuatan? Kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil di sekeliling kita, saudara. Kita belajar peka dengan melihat sekeliling kita. Kita belajar peka mendengar, belajar peka mengamati. Seringkali kenapa kita tidak peka? Karena seringkali kita fokus pada diri kita sendiri, saudara. Kita lupa melihat sekeliling kita. Tapi coba waktu kita melihat sekeliling kita mengamatinya, kita banyak mendengar, banyak melihat, kita mulai terbuka, oh dunia seperti apa, saudara. Mungkin kita baru sadar, mungkin ada family kita, keluarga kita, ponakan kita, atau anak karyawan kita yang mungkin kesulitan bayar uang sekolah, bahkan tidak sekolah, kita baru tahu, ternyata saudara saya dia nggak bisa sekolah karena kesulitan. Selama ini kita nggak sadar, saudara. Atau sehari-hari Bapak sekalian yang mungkin kita pernah lihat sehari-hari kalau kita mengamati. Waktu Bapak Ibu sekalian kita sekarang zamannya kan pesan makanan itu pakai GoFood, GrabFood dan sebagainya, saudara ya. Banyak jenisnya kan, secara langsung belanja gitu ya, pakai cara seperti itu. Saudara kalau suatu saat saudara pesan makanan gitu ya, tahu-tahu hujan besar. Udah hujan besar, lalu di beberapa bagian jalan di Palembang itu banjir kan. Sampai dia harus, wah gimana menembus banjir. Lalu akhirnya pesanan datang ke rumah kita terlambat. Pas datang, si bapak ini datang, sudah basah kuyup kehujanan, dia gemetar kedinginan. Kira-kira respon kita bagaimana bos sekalian? Omelin dia enggak? Wah saya udah tungguin lama. Kenapa Pak lama? Ini saya udah ditagih, saya udah kelaparan nih, ini dan sebagainya. Kita omelin dia, udah terlambat gitu ya. Atau Bapak sekalian respon kita, waduh masih hujan Pak, udah berteduh dulu. Saya bikinin teh anget ya untuk Bapak, teh manis gitu ya. Teduh dulu, nanti sudah itu baru jalan. Atau bahkan Bapak sekalian mungkin kalau kita nggak demikian pun kita kasih dia tips yang lebih besar. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita omelin dia atau kita kasih tips Bapak sekalian? Ya itu setiap kita bisa beda saudara ya. Tapi kita boleh membayangkan. Kalau kita nggak ngerti kita bilang, udah telat, udah ini, udah dia, waduh segala macam saudara. Apalagi saudara lagi kelaparan saudara. Padahal dia lebih kelaparan lagi mungkin mau cari uang saudara. Hujan pun dia terobos hujan kan. Kita belajar dari hal kecil sekeliling kita yang mungkin seringkali kita tidak sadari. Hal yang kedua kita bisa belajar adalah apa? Lihat kehidupan yang lebih luas. Hidup kita tidaklah sekecil dunia kita. Kadangkala kita dari kecil hidup di rumah kita, di sekolah, di tempat kerja. Dunia kita hanya seperti itu sekeliling kita. Coba kita belajar menyelami kehidupan yang orang lain yang lebih jauh. Orang-orang yang kesusahan di sekeliling kita. Saudara bisa melihat orang yang biasa hidupnya susah, yang pernah susah ya, banyak cerita di film, di televisi pun dulu kadang-kadang diwawancara ya. Orang hidupnya susah, tapi kuat, dia tabah, dia tegar gitu saudara ya. Orang-orang seperti ini biasanya lebih peduli dengan sesamanya kan, yang susah. Bahkan pernah ada satu di televisi kan ada acara kan, sengaja oleh orang itu bukan sengaja, pura-pura orang susah datang ke orang susah ini yang orang yang dagang keliling yang sehari cuma dapat berapa. Lalu ada orang dari televisi sengaja main drama gitu saudara ya, pura-pura jadi orang susah minta tolong sama orang ini. Ternyata orang ini bisa nolong saudara. Sampai setelah ditolong ditanya, Pak atau Bu kenapa ya Bapak atau Ibu mau ngasih padahal Bapak Ibu juga susah. Dia katakan dia dengan tulus memberi. Karena dia bilang saya susah, saya ngerti orang susah kayak apa. Orang yang pernah mengalami bagaimana di rumah kehabisan uang, beras habis tinggal untuk hari itu, mungkin akan lebih mengerti orang yang kesusahan yang lain. Orang yang pernah mengalami kehilangan yang berat, mungkin lebih mengerti orang lain yang mengalami hal yang sama. Itu dunia kita hari ini saudara. Lihat lebih luas dunia sekeliling kita. Bahkan Bapak sekalian kita bisa belajar juga tadi melihat dunia yang lebih luas. Kita juga sengaja datang ke tempat-tempat yang mungkin selama ini kita tidak peduli Bapak sekalian. Sekali-kali Bapak sekalian kita boleh mampir ke panti asuhan misalnya.
panti asuhannya sangat susah atau panti asuhan yang baikan, panti asuhan lain-lain saudara ya. Kita sendiri punya panti asuhan kan depan gereja kita. Pernah mampir nggak saudara? Nyanya tiap datang pulang gitu ya. Kita ada panti asuhan juga saudara PAKB di depan gereja kita. Sekali-kali kita juga mungkin bisa mampir ke Panti Werda. Panti Werda ternyata orang kalau Panti Werda nggak keurus, aduh kasihan. Susahnya kayak apa misalnya. Sekali-kali kita bisa ikut mission trip mungkin ke daerah yang jauh dari perkotaan. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang di luar sana, sekeliling kita. Dan ternyata kita belum menyadari kalau kita merasa susah, ternyata di luar kita juga mungkin banyak lebih susah dari kita saudara. Di situ kita bisa belajar peduli. Oh ternyata dunia itu luas sekali. Kita belajar mengasihi dengan perbuatan kita. Nah saudara, tapi waktu kita mengasihi dengan perbuatan kita, ada satu catatan juga. Mengasihi juga perlu hikmat dari Tuhan dan sesuai juga dengan kekuatan kita saudara ya. Jadi tidak semua orang kita bisa tolong, kita bukan Tuhan, kita bukan juru selamat saudara ya. Semua orang datang kita tolong saudara ya. Kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita selalu perlu belajar, Tuhan saya mau nolong seberapa jauh. Kadang-kala kita betul-betul bisa memberikan pertolongan. Kadang-kala pertolongan kita adalah lebih sederhana, hanya memberikan masukan. Itu sudah menolong untuk dia. Kadang-kala pertolongan kita adalah hanya mendoakan dia. Tuhan saya nggak bisa apa-apa tapi saya akan doakan dia supaya Tuhan tolong dia. Karena saya nggak mampu kira-kira gitu ya. Atau kita bisa memberikan semangat. Tuhan saya nggak bisa apa-apa tapi paling nggak hidup saya bisa memberikan dia semangat. Untuk dia dapat kuat di tengah kesusahannya. Kita bisa menolong sejauh yang Tuhan bukakan, sejauh kita mampu saudara sekalian. Tapi juga mungkin saudara kadang-kala kalau kita bilang, aduh mengasihi semua orang dan perbuatan ya susah gitu. Kadang-kala kan orang baik itu dikerjain orang kan, saudara dimanfaatin ya. Nah bagaimana kalau seperti itu saudara? Kalau ada orang berusaha memanfaatkan kita, ya kadang-kala kita tetap nolong sih. Kita tahu dia bohong tapi dia lagi butuh, kita bisa mampu ya bantu. Tapi saudara ada saatnya juga kadang kita harus menolak. Ini keterusan, gak baik gitu ya. Itu merusak mental dia, merusak nama baik dia sendiri juga kan, saudara ya. Orang lain mungkin ngomong, kenapa kamu nggak tolong dia? Ya udah coba kamu kenal dia dulu lah gitu ya kira-kira. Nanti orang yang kenal juga, oh iya pantesan kamu nggak tolong dia. Orangnya begitu dan sebagainya. Orang seperti itu, orang yang memang hanya manfaatkan orang lain, akhirnya juga orang lain tidak akan percaya dia kan. Waktu dia butuh susah, orang susah percaya. Karena apa? Ya orang itu nggak bisa dipercaya saudara. Itu lain saudara ya. Di situlah kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kadang-kala kita menolong orang karena kita tahu dia perlu dan kita sanggup. Tapi ada kalanya kita juga tahu batasnya. Saudara pernah khotbahkan, saya pernah khotbahkan ini kan saudara ya. Bagaimana kita belajar mengasihi dengan perbuatan kita. Maka Bapak sekalian, maukah kita mau belajar tanya seorang anak Tuhan yang belajar mengasihi dengan perbuatan. Sehingga melalui kehidupan kita, banyak orang bisa merasakan berkat Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bahkan tidak sedikit akhirnya saudara orang mengenal Tuhan. Karena kebaikan seorang anak Tuhan. Orang bisa mengenal Tuhan karena melihat kehidupan anak Tuhan yang hidup mengasihi. Anak Tuhan yang hidup saling mengasihi. Anak Tuhan yang peduli dengan sesama. Anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sesamanya. Nah saudara sekalian, kita ingat juga di dalam gereja ada namanya pelayanan diakonia. Itulah sebabnya bulan ini jadi bulan diakonia di gereja kita. Diakonia adalah pelayanan sosial, pelayanan yang menolong, memberikan bantuan sosial pada para janda yang kesusahan, juga para jemaat yang kurang mampu. Itu yang gereja kerjakan saudara. Nah saudara, menurut saudara tugas diakonia tugas gereja atau tugas setiap kita? Tugas gereja ya, atau setiap kita? Harusnya tugas bersama saudara. Gereja akan melakukan yang terbaik dalam pelayanan diakonia, pelayanan sosial. Dan gereja melakukan untuk jemaat, itu harus memang untuk jemaat maupun juga kalau memungkinkan untuk orang di luar sana. Saudara jadi berkat bagi masyarakat yang lebih luas. Cuman tentu terbatas saudara, gereja nggak bisa lakukan ya dalam segala itu ya, dalam segala keterbatasan gereja yang ada. Tapi gereja lakukan yang maksimal sebisanya. Tapi saudara sekalian kalau hari ini ada orang perlu bantuan, kita kenal dia. Saudara langsung lempar tanda kutip ke gereja enggak? Ini gereja tolong nih bantu, ini orang susah tolong bantu. Saudara kita bisa belajar juga, mari kita belajar juga melihat diri kita. Kalau kita bisa bantu, kenapa kita nggak belajar bantu dia? Kita belajar jadi berkat juga untuk dia. Tidak harus gereja melakukan. Biar gereja bisa lakukan untuk orang lain. Karena tentu terbatas saudara. Kalau kita cuma sanggup bantu misalnya 10 orang. Atau 50 orang lah katakan gitu ya. Orang ke 51 kita nggak bisa bantu lagi kan kira-kira gitu kan. Gereja ada keterbatasannya. Tapi kita, Tuhan berikan dalam kehidupan kita ada orang-orang sekeliling kita. Mungkin keluarga kita, teman kita, karyawan kita yang jelas susah di depan kita Tuhan tunjukkan.
Kadang kalau Tuhan sanggup, mari kita belajar juga berbagian jadi berkat buat mereka. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh jadi berkat dan mereka bisa melihat kebaikan Tuhan. Bukan hanya institusi gereja, tapi hidup mereka. Saya pernah kenal seorang jemaat di beberapa tahun yang lalu, jadi mungkin yang orang itu juga mungkin sudah lupa, saudara. Tapi saya masih ingat karena kita pernah besuk jemaat GKY, saudara. Jemaat ini dapat bantuan dari gereja, bantuan diakonia, karena memang hidup susah. Tapi satu saat dikatakan jemaat ini dalam waktu dia merasa hidup lebih baik kan, dia bisa cerita sama istrinya. Kita minta stop ya pelayanan bantuan dari gereja. Dia cerita dikatakan biar ini nanti diberikan pada orang lain yang lebih perlu. Padahal kalau Bapak sekalian tahu kehidupan dia tidak berlebihan juga, dia masih juga pas-pasan. Tapi waktu dia merasa dia usahanya mulai bisa kerja, mulai ada uang, dia bisa cukupin paling enggak untuk makan anak-anak cukup segala macam, dia merasa ada orang lain lebih perlu, biar bantuannya kasih ke orang lain. Saya bilang sampai saya kagum, ini orang luar biasa, saudara. Orang biasanya pengen dapat lebih banyak, mungkin kalau susah gitu, dia malah bisa peduli sama orang lain. Ini satu orang yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, itu kehidupan yang kita bisa saksikan hari ini. Seberapa kita mau belajar mengasihi dengan perbuatan. Saudara, mengasihi dengan perbuatan, itu contohnya banyak. Tapi saya kasih contoh yang umum, saudara, supaya saudara nggak pikir aneh-aneh ya. Ini nunjuk siapa ya, mau siapa yang dia omongin. Nanti saudara pikir-pikir macam-macam, saudara ya. Jadi saya kasih satu cerita yang umum, contoh umum yang pernah terjadi. Mengasihi dengan perbuatan. Ini kisah seorang bernama Jennifer Jing. Jennifer ini dikatakan seorang ibu dengan 3 anak. Si Jennifer ini dikatakan saat itu dikatakan dia baru berumur, dia bersama 3 anak, anaknya itu umur 11, 8, dan 5 tahun. Jadi masih kecil, baru SD, kecil mungkin masih TK. Diceritakan dia dalam sebuah perjalanan panjang ke sebuah kota. Jadi dia pindah dari satu kota ke kota yang lain, ini di Amerika, saudara ya. Sekarang aja dikatakan kalau di internet saya cek itu bisa 17 jam lebih. Jadi kalau dulu mungkin bisa 1-2 hari, saudara, tahun 2000-an waktu itu terjadi. Anak-anak itu dikatakan baru kehilangan ayah, kehilangan teman karena mereka pindah kota, harus pindah sekolah, kehilangan rumah, bahkan kucing kesayangan mereka pun mereka harus tinggalkan, saudara ya. Perjalanan yang berat buat anak-anak. Anak-anak masih SD, masih TK, saudara bisa bayangkan susahnya. Seorang ibu dengan 3 anak naik sebuah mobil, perjalanan jauh keluar kota. Lalu dalam perjalanan itu akhirnya mereka mampir ke sebuah supermarket untuk belanja keperluan. Juga dia katakan sama anak-anaknya, kamu boleh pilih beberapa barang kecil lah, mainan atau buku aktivitas. Kalau anak kecil kan senang kan entah menggambar, entah buku bacaan kecil. Supaya sepanjang perjalanan yang mungkin bisa 2-3 hari mungkin mereka jalan kalau berhenti-berhenti, saudara ya. Anak-anak nggak bosan di mobil. Jadi anak-anak senang pilih gitu ya. Lalu kemudian waktu bayar, saudara. Kaget si ibu ini, karena apa? Dia salah perkiraan, dia pikir cukup uangnya, ternyata uang dia nggak cukup, Bapak sekalian. Uangnya tidak cukup, akhirnya dikatakan dengan menangis, dia karena gimana lagi ngomong, dia ngomong sama anak-anaknya, sorry gitu ya mama nggak bisa beli ini barang, tolong dikembaliin. Saudara bayangkan anak sudah cari mainan setengah mati, cari buku senang, sekarang harus dikembaliin semua. Lalu mereka, tapi anak-anaknya ternyata anak-anaknya baik. Mereka tidak berkata-kata apa-apa, ya mereka kembalikan. Tapi wajahnya kecewa tentu saudara ya. Itu sangat menghancurkan hati si ibu ini. Dia sangat, aduh gimana gitu rasanya ya. Tahu-tahu dalam keadaan seperti itu, di tengah dia kesedihan itu, ada seorang ibu dengan rambut coklat, dikatakan bersama 2 anaknya datang menghampiri. Lalu si ibu ini dikatakan, si Jennifer ini dia katakan karena dia lagi berlinang air mata, dia hampir nggak bisa melihat ibu ini naruh uang di tangan dia, naruh $40. Kalau uang kita mungkin 600.000 lebih, saudara ya. Waktu dia sadar, dia langsung mau protes kira-kira gitu ya. Dia mau protes, mau dikembaliin uang itu. Tapi si ibu itu dengan tenang, si ibu tadi yang datang itu pegang tangan dia. Lalu dia bilang, aku pernah ada di sepatumu sebelumnya. Silahkan belikan barang-barang ini untuk anakmu, dia katakan. Aku pernah ada di sepatumu, itu satu ungkapan bahasa Inggris, saudara ya. Aku pernah di posisi kamu sebelumnya. Aku ngerti banget kalau aku jadi kamu, dikatakan. Maka silakan belikanlah barang-barang ini untuk anakmu. Jadi katakan, lalu dia langsung beli barang itu, dia bayar. Dia sangat senang sekali dan hal itu sangat dia bisa merasakan ketulusan pada ibu ini, sangat menghibur dia, begitu sangat terhibur dikatakan. Dia sampai terharu. Lalu dia beli barang itu sampai dia mau kembaliin lagi kembaliannya. Tapi ibu itu nggak terima, nggak apa-apa itu untuk kamu, dikatakan.
Saudara, dikatakan dia betapa saat itu kalau orang ngerti perasaan dia, seorang ibu dengan 3 anak yang seperti itu, betapa tegang, betapa kesepian perasaan dia, betapa sendirinya, ada orang peduli di sana. Dan dikatakan betapa dia khawatir dengan perasaan anak-anaknya yang sedang kehilangan. Dia sangat berterima kasih, berkali-kali dia terima kasih lalu orang itu pulang, saudara. Tapi dikatakan, Jennifer menceritakan, kebaikan wanita itu telah merubah hidupku. Wanita yang baik ini telah merubah kehidupan dia, sehingga dikatakan mulai sejak hari itu, dia berjanji, dikatakan, kalau satu saat aku menemukan orang yang seperti ini, ngalamin maksudnya seperti dia, aku akan menolong orang itu. Lalu dalam ceritanya, kemudian hari sekian lama berjalan dengan keadaan yang baik, satu hari dia ketemu beneran, saudara. Satu kali dia ke Walmart, dikatakan waktu dia belanja sama anaknya, dia melihat ada seorang ibu dengan bayi yang masih kecil, ngalami persis mirip dia. Pas bayar uangnya kurang. Padahal itu beli makanan yang penting untuk keluarga itu. Dia bayarkan, saudara ya, ceritanya ya. Dikatakan itu satu kisah nyata, saudara. Saudara, hari ini mungkin ceritanya berbeda. Kita mungkin menemukan bentuk-bentuk yang berbeda dari cerita ini, saudara. Tapi kita boleh lihat sekeliling kita. Banyak orang mungkin masih perlu pertolongan kita. Kita hari ini juga mungkin gak sampai berlimpah bagaimana, saudara. Tapi saya mengajak kita belajar, mari kita mengasihi dengan perbuatan kita. Mengasihi dengan perbuatan. Untuk saudara-saudara seiman kita, untuk keluarga kita, orang-orang yang kita kenal. Sekeliling kita yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan pertemukan dalam kehidupan kita. Jadilah berkat buat mereka. Sehingga bukan hanya kita yang mengalami kasih Tuhan. Mereka pun boleh mengalami. Betul, ada Tuhan yang mengasihi mereka. Bahkan mereka pun akan memuliakan Tuhan. Mari Bapak sekalian, di tengah segala keberadaan kita masing-masing yang berbeda, pergumulan yang berbeda, tetap kita boleh ingat, kita bukan hidup untuk diri sendiri. Kita belajar juga mengasihi dengan perbuatan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan kasihi. Dalam firman Tuhan Yesus perenungan buat setiap kita di bulan Diakonia. Mari sepanjang bulan ini kita mau belajar mengasihi dengan perbuatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengenal setiap kami secara pribadi, Kau mengenal kami apa adanya, Kau mengenal setiap pergumulan, setiap kesusahan dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, terima kasih, Kau mengasihi kami dengan ajaib, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau tetap setia, Engkau tetap selalu peduli dengan kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan firman mau mengajarkan setiap kami untuk belajar juga peduli dan sesama kami. Mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tapi mengasihi dengan perbuatan. Dan Tuhan kira menolong setiap kami melihat hal-hal yang kecil yang mungkin Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kamu belajar mengasihi dengan perbuatan. Pakai hidup kami itu menjadi berkat bagi sesama kami, mungkin itu bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman, bagi saudara seiman, atau orang-orang di luar sana yang Tuhan pertemukan dalam kehidupan kami. Sehingga bagi kehidupan kami boleh mengalir kasih Tuhan, dan melalui hidup kami, orang boleh melihat ada Tuhan yang mengasihi mereka. Bahkan mereka pun akhirnya boleh memuliakan Tuhan, karena Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami selalu berkat Tuhan. Dalam kehidupan kami sepanjang bulan ini, beri pada kami juga Tuhan perenungan lebih dalam, untuk lebih peduli dan sesama kami. Dan melalui kehidupan kami yang Tuhan berikan, melalui berkat dalam kehidupan kami, kami mau belajar mengasihi sesama kami, melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami sesuai dalam anugerah-Mu, Tuhan pilih kami sesuai dengan kebutuhan kami, dan Tuhan bawa kami terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami naikkan doa ini. Amin.